Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sriwidianingsi dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2018 kelas A2 Universitas Maliku Saleh akan menjelaskan tentang perkembangan sosial yang dimana ini untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Saini Nasrah. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian perkembangan sosial. Pengertian perkembangan sosial dikemukakan oleh beberapa ahli. Di sini saya mengambil dua. Yang pertama ada Harlock pada tahun 1995 dan Susanto pada tahun 2012. Yang dimana Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Sementara Susanto mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, juga merupakan penyesuaian diri. Itu adalah pengertian perkembangan sosial menurut beberapa ahli. Kemudian ada tahap perkembangan sosial. Ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Erik Erikson, di mana Erik Erikson ini mengemukakan ada 8 tahapan perkembangan sosial seseorang. Yang pertama ada pada usia 0 sampai 11 tahun, di mana ada trust dan mistrust. Yang kedua usia 2 sampai 3 tahun, autonomy same. Selanjutnya 4 sampai 5 tahun, initiative will. Tahap selanjutnya 6 sampai 11 tahun, industri dan industri inferiority. Kemudian tahap selanjutnya 12 sampai 18 atau 20 tahun, role on passion, ego identity. Kemudian tahap selanjutnya 18 atau 19 sampai 30 tahun, isolation intimacy. Kemudian pada tahap selanjutnya usia 31 sampai 60 tahun, stagnation generation. Kemudian pada tahap terakhir usia 60 tahun ke atas, desperate go integrity. Ini adalah tahap perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Kemudian ada tahap perkembangan sosial menurut Charlotte Bahler. Ini ada 4 tahapan perkembangan sosial anak. Yang pertama, pada usia 0,4 sampai 0,6 tahun, di mana pada tahapan ini anak mulai menunjukkan reaktif proaktif atau perilaku yang proaktif terhadap orang lain, seperti tertawa saat melihat atau mendengar sesuatu. Ini pada tahap ini, pada saat anak melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, dia bisa tertawa, menangis. Ini adalah bentuk perkembangan sosial anak pada tahap ini. Kemudian pada tahap kedua, pada usia 2 tahun ke atas, di sini anak sudah mampu menunjukkan rasa bangga melalui gerak dan mimik setelah berhasil melakukan sesuatu. Misalnya kalau anak sudah bisa bernyanyi, dia selesai bernyanyi dia akan tepuk tangan. Itu adalah tahap perkembangan sosial pada tahap ini. Kemudian tahap selanjutnya pada usia 3 sampai 4 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah dapat menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap suatu hal. Kemudian pada tahap selanjutnya ini pada usia 4 sampai 6 tahun, di mana pada tahap ini anak mulai ingin bergaul dengan temannya, bermain bersama, dan ikut campur terhadap orang lain. Ini adalah tahap perkembangan sosial menurut Charlotte Bahler. Kemudian ada karakteristik perkembangan sosial. Karakteristik perkembangan sosial ini yang saya bahas itu sampai SMA karena ini menyangkut psikologi pendidikan, di mana pendidikan anak itu sampai SMA. Di sini saya bahas sampai SMA. Yang pertama itu ada masa TK dan masa SD. Kemudian masa TK. Di masa TK ini, anak sudah suka meniru orang lain, mulai aktif bermain, berkomunikasi dengan teman, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kenapa? Karena pada masa ini kan anak-anak itu udah suka niru-niru orang, terus maunya main-main aja, terus pada
tahap ini anak-anak itu sudah mulai banyak bertanya hal-hal yang kadang-kadang bikin kita pening. Kemudian selanjutnya ada masa SD. Di masa SD ini, anak sudah menyadari jenis kelaminnya, dan dia juga sudah berkompetisi, memiliki sahabat, bermain dengan teman sebaya, dan dia sudah mulai bisa mandiri. Selanjutnya masa SMP dan masa SMA. Pada masa SMP ini, anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, senang berkelompok, dan mandiri dalam bertingkah laku. Pada masa ini, anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, di mana pada masa ini anak sudah mulai masuk masa pubertas, di mana dia sudah suka dengan lawan jenisnya, sedang berkelompok, dan sudah mandiri dalam bertingkah laku sosial. Kemudian masa SMA. Di masa SMA ini anak sudah mulai dewasa, di mana dia sudah bisa memutuskan untuk mengikuti atau menolak opini. Dia sudah bisa mengeluarkan pendapat sendiri, sudah bisa memilih gitu. Kemudian mematuhi nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat, serta dia sudah bisa mengambil sikap dan mengambil keputusan. Karena di masa ini anak sudah masuk fase pendewasaan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yang pertama yaitu faktor kapasitas mental. Ini di mana orang yang berintegrasi tinggi mampu berbahasa dengan baik saat mengendalikan emosi. Di mana kapasitas mental ini, kalau seseorang itu memiliki kapasitas mental yang baik, dia mampu mengendalikan emosinya saat berintegrasi sosial. Kemudian yang mempengaruhinya itu ada status ekonomi. Ini juga mempengaruhi perkembangan sosial, di mana semakin tinggi status ekonomi orang, cenderung membuat seseorang itu lebih percaya dalam bersosialisasi. Kemudian yang faktor mempengaruhi selanjutnya yaitu pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin membuat dia percaya diri dalam bersosialisasi dengan banyak kalangan. Karena di masa pendidikan ini, di sini anak-anak bisa lebih dapat mengenal teman-temannya dan dapat bersosialisasi dengan percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian, yang mempengaruhi perkembangan sosial selanjutnya yaitu lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial seseorang. Kenapa? Karena di keluarga ini adalah tempat pertama yang mengenalkan anak cara bersosialisasi. Apabila lingkungan keluarganya baik, maka tahap perkembangan sosialisasi anak itu akan baik. Namun apabila lingkungan keluarganya buruk, ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Selanjutnya, kemudian faktor pengaruh selanjutnya yaitu kematangan. Keselarasan antara kematangan fisik dan mental sangat mempengaruhi sikap seseorang. Kemudian ada problematika perkembangan sosial. Yang pertama itu ada pembangkangan, agresif, antipasi, bertengkar, menggoda, bersaing, berkuasa, dan egois. Ini adalah problematika perkembangan sosial. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.